kuret gitu ya. Jadi intinya dia adalah prosedur untuk mengeluarkan jaringan dari kamu muteri. Apapun itu bentuk jaringannya, jadi yang ada di dalam sini, mau itu sisa kehamilan, mau itu cuma dinding rahimnya, atau ada massa gitu ya di situ. Nah intinya itu dengan kuret aja. Jadi dia terdiri dari dua tindakan, dilation sama curettage. Nah kalau dilation itu intinya itu dilate, jadi membuka cervix. Jadi kalau yang osteoma masih ketutup banget ya perlu dibuka gitu. Terus yang curettage-nya itu ya intinya mengerok atau mengeluarkan tadi jaringan dari dalam kafum uteri dengan alat kuret. Nah jenisnya nih, jadi ada kuret tajam, sharp curettage, ada yang suction curettage itu yang hisap, dan ada yang baru ini yang nggak baru sih, tapi benar-benar yang terakhir ditemukan lah dibandingkan yang dua sebelumnya. Ini AVM. Kenapa dasarnya ditemukan AVM ini? Ini dasarnya adalah untuk untuk negara dan daerah-daerah yang low resource setting. Jadi dia tempat ininya terbatas gitu. Jadi dikerjakan pada tempat-tempat yang tidak memiliki fasilitas anestesi. Jadi nggak punya dokter anestesi, nggak ada obat-obatan anestesi. Misalnya dia di pulau terpencil atau apa, nah itu dasarnya WHO mengeluarkan AVM, aspirasi vakum manual. Kenapa manual? Karena kita membuat tekanan negatif dengan manual, dengan tangan gitu. Sebenarnya ini prinsipnya seperti suction curettage gitu. Cuma kalau suction itu kan kita perlu alat untuk membuat tekanan negatif dengan alat vakum gitu. Ya susah kalau misalnya di daerah yang sumber dayanya terbatas. Jadi diciptakanlah ini si AVM ini. Jadi syarat utamanya AVM dikerjakan kalau ada anestesi. Iya, ya, oke. Dan nih syarat pertama, jadi kalian udah bisa ngerti ya. Di sini aja gue langsung gini, ngapain AVM disiapin gitu, ya kan? Pas lagi gue mau kuret gitu, itu syarat pertama. Ya udah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi tujuan kuret ini itu bisa ada dua macam. Yang pertama untuk diagnostik, yang kedua untuk terapeutik. Kalau diagnostik berarti untuk mendiagnosis gitu. Jadi tujuannya dikerjakan itu tujuannya untuk mengetahui penyebab dari suatu kondisi ini apa gitu. Jadi dokternya melakukan kuret. Jadi diambil sampel jaringan dari dalam kafum uteri, dari dalam endometrium itu untuk menilai biasanya misalnya pada kasus-kasus abnormal uterine bleeding AUB. Jadi kadang kita kalau AUB ini udah dikasih obat macam-macam belum berhenti juga, dindingnya tebal apa segala macam. Nah biasanya kita perlu kuret untuk tahu ini jenisnya apa sih, kok kenapa nggak beres-beres. Jangan CA, gitu ya, ada CA endometrium yang di dalam sini. Terus nah nanti kalau dari kuret itu tujuannya kita mau menilai ada sel-sel di sini di endometrium sama di endocervix namanya. Jadi cervix bagian dalam. Kadang-kadang cancer tuh suka ada di sini atau ada di sini. Kalau di sini namanya CA endometrium. Kalau di sini namanya CA cervix. CA cervix ada yang di luar, ada yang di dalam. Nah yang di dalam kadang-kadang nggak kena dengan pap smear. Jadi dia perlu dikuret. Gitu ya. Nah terus ada namanya istilahnya endometrial biopsy. Nah ini dia cuma pakai kayak ada nih ya selang ini. Ini namanya pipel biopsy. Jadi cuma kayak kecil bangetnya, lebih tipis dari yang ini, lebih kecil dari yang ini. Ya ujungnya mirip-mirip kayak gini. Terus cuma kayak di kerok gitu doang. Dah, nah itu nggak perlu apalagi kayak gitu, nggak perlu bius sama sekali dan dikerjakannya bisa di rawat jalan. Biasanya kalau cuma untuk menilai, mencari membiopsi aja. Atau dengan histeroskopi. Histeroskopi ini ada teropongnya, jadi pakai alat juga nih, pakai spekulum. Terus ada teropong masuk ke sini. Nah dia bisa nekuk gitu tuh.
untuk dinilai. Kadang-kadang dari situ bisa sekaligus diambil sampling biopsi. Terus itu kan ada kameranya, ngeliatnya dari TV gitu, jadi gede banget kelihatannya. Jadi kelihatan kalau oh ini ada jaringan yang aneh nih, apa ya, diambil biopsi gitu. Jadi dia targeted lebih jelas. Kalau kita kuret kayak apa ya, blind gitu ya, kita nggak tahu dalamnya apa, main kerok-kerok aja gitu kan. Nah ini histeroskopi, ya ini sekedar untuk tahu aja karena di kita nggak ada. Tapi mungkin kalau endometrial biopsy bisa tuh nanti dirawat jalan di poli. Kalau histeroskopi alatnya aja mahal banget. Oke, cuma biar bisa kalian ngerti lah, kita di luaran tuh ada alat seperti itu gitu ya, ada prosedur seperti itu. Nah kalau terapeutik ini yang sering dikerjakan di sini ya, jadi bisa pada kasus abortus, terus pada mola tuh anggur ya. Terus ada nih tadi AUB, jadi kalau perdarahan ya profuse dan prolong, jadi banyak banget sampai kita lihat dindingnya tebal ya. Kalau misalnya pasiennya itu udah mengeluh haidnya banyak banget, nggak berhenti dok. Terus kita USG masih tebal banget, dan itu dia pasti bakal masih lama. Jadi darahnya baru berhenti kapan? Kalau si dinding yang tebal itu meluruh gitu. Kalau kita biarin aja, berarti dia akan masih panjang lagi proses dia perdarahannya. Nah kalau kayak gitu untuk mempercepat ya kita kuret sekalian, kita tipisin. Nah, biasanya sekaligus bisa juga untuk mendiagnostik, jadi diambil jaringannya untuk dicek, sekaligus untuk terapeutik. Ya terus ini bisa juga nih perdarahan postpartum pada kasus apa? Sisa. Jadi ada sisa plasenta yang masih nempel atau darahnya memang banyak banget kadang-kadang pas kontrol gitu ya, atau dulu waktu itu ada pasien siapa ya, 3 hari pasca partus Nima perdarahan kan, terus dilihat gitu ya. Nah kadang-kadang kelihatan walaupun nggak kelihatan sisanya, cuma darahnya kayak gumpal-gumpal di dalam, bisa juga tuh dikuret, disuction atau dikuret, bisa kuret tajam. Ya jadi itu tujuannya ya, jadi harus tahu dulu kita pengen ngapain nih gitu. Oke, sekarang kita masuk ke abortus. Jadi untuk kasus yang paling sering terjadi kan, yang paling sering dilakukan kuret ya kasus abortus ya. Macamnya dulu. Nah ini kemarin gua ambil dari slide-nya si Aul. Jadi gua kemarin minta Aul bedain. Sebenarnya ada banyak ya pengertian, ada abortus ini. Cuma gue pengen kalian ngerti dulu, paham dulu perbedaan 4 macam abortus ini. Yang pertama imminent, yang kedua incipient, incomplete, dan complete. Udah tahu semua? Kira-kira? Iminen yang masih. Coba Muti ya. Imminent itu gimana? Kalau abortus imminens itu masih dapat dipertahankan, tidak ada pembukaan di OUE atau pokoknya tidak ada pembukaan. Habis itu abortus incipient, itu abortus yang sedang berlangsung. Habis itu incomplete biasanya. Kalau abortus incomplete itu dia biasanya sudah eksklusi jaringannya, udah keluar sebagian, terus pendarahannya bisa sedang sampai banyak. Terus kalau abortus komplit dia udah komplit, udah semuanya. Bedanya incipient sama imminent apa? Kalau incipient sudah tidak bisa dipertahankan loh, kalau imminent masih. Karena kalau Berikutnya bedanya apa? Iminen sama incipient. Ya. Gimana tadi? Coba lagi gua enggak dengar. kalau imminent itu masih bisa dipertahankan loh. Karena kan Mulut belum ada masih tertutup juga. Terus kalau misalkan incipient sedang berlangsung dan tidak bisa dipertahankan karena mulut sudah ada pembukaan. Sebenarnya yang kedua nggak sepenuhnya benar. Jadi terkadang pada kasus incipient osteoma udah kebuka tapi masih bisa dipertahankan kadang gitu. Jadi dia mungkin membukanya belum terlalu ini, tapi detak jantung janinnya kalau misalnya nih sudah ada janin dan ada detak jantung janinnya, kita pertahanin dulu aja. Kadang-kadang osteom itu bisa ngincek lagi kadang-kadang. Jadi ya tokolitik aja terus.
Tapi kalau misalnya udah DJJ-nya udah nggak ada, ya itu emang udah insipien yang benar-benar insipien dan nggak bisa ditahan. Oke, kita lihat dulu nih. Ini yang diringkas sama Aul. Jadi kalau nyeri perut menurut gue nggak bisa diiniin ya, maksudnya pasien kan ambang batas nyeri berbeda ya. Jadi menurut gue nggak terlalu ini. Cuman yang sudah pasti adalah pada abortus incomplete sudah pasti dia nyerinya yang paling hebat harusnya. Kenapa? Karena si uterus masih kontraksi untuk mengeluarkan sisanya kan. Jadi mulai dari yang incipient ke arah incomplete tuh itu yang paling kuat-kuatnya. Nah nanti pada saat sudah komplit baru dia balik lagi, sudah hilang, berkurang gitu ya. Nyeri perut di AB iminen kadang-kadang juga udah ada, dia udah ngerasa kencang-kencang, perutnya udah gak nyaman. Nah itu lagi balik lagi ambang batas nyerinya kan berbeda, jadi agak susah untuk kita bilang dari nyeri perut. Perdarahan, nah ya perdarahan bisa kita lihat nih. Jadi kalau iminen dikit ya udah pasti, kalau misalnya semakin ke arah yang incomplete pasti semakin banyak dia, paling banyak-banyaknya dikasih incomplete. Nah nanti pada saat sudah komplit, sudah selesai, kita sebenarnya nyebut komplit itu kan berarti udah keluar ya, pada kondisi udah keluar, itu pasti perdarahannya akan langsung berkurang, udah rilis, jadi dia sudah jauh berkurang, tapi masih ada karena kan dia jadi kayak ada nifas gitu kan, masih bentar tapi. Nah ini yang bisa lebih objektif memang ini ostium yang dilihat ya. Jadi kalau iminen dia masih ketutup rapat, kalau insipien dia sudah mulai terbuka. Nah kalau incomplete seringnya kita lihat ada jaringan. Yang paling khas banget dia masih di ostium, si jaringannya itu ya lagi begini. Nah itu pas lagi sakit-sakitnya. Ya karena gue keguguran udah 6 kali, gue tahu banget. Jadi kalau lagi nyangkut di sini itu lagi keregang, yang bikin rasa nyeri itu si porsio yang kebuka. Makanya kalau kita lagi stripping pasien itu kan stripping ke keregang kan, itu terasa sakit. Jadi pada saat ada jaringan yang ada di situ dia terasa sakit tuh pas lagi ngilu-ngilunya. Nanti pada saat si jaringan itu sudah keluar, fluk, enak langsung. Plong. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia ngerasa udah enggak gitu, berarti udah keluar tuh. Dia lagi mau peluk gitu. Ini abortus komplit, seringkali udah ketutup ya. Jadi kalau kita dapat nih gimana ya ceritanya, pasien berdarahan kemarin keluar jaringan, udah keluar darah gumpal-gumpal dok gitu. Terus pas gue belum USG enggak, terus gue VT ostiumnya udah ketutup, kira-kira apa diagnosisnya? Komplit ya. Terus kasus yang sama, pasien keluar darah dari kemarin, kasus yang lain, keluar darah udah keluar darah udah seminggu, refleks darah, terus di VT nggak ada pembukaan. Iminen. Di USG nggak ada jaringan. Komplit. Udah nggak dijaringin. Itu trikinya. Iya. Jadi bisa ada apa? Pertama dia udah perdarahan 1 minggu. Iya. Terus ostiumnya udah ketutup. Nah, iya. Bukan udah ketutup ya. Ostiumnya tertutup. Oh, tertutup. Tapi dia perdarahan seminggu. Flag darah gitu udah seminggu. Ostiumnya ketutup, di USG kosong. Pertama kita pikirin kan pasti jangan-jangan udah keluar semua ya. Komplit. Ya enggak? Tapi jangan lupa yang paling penting, yang sering miss, KET. Oh iya, betul. Dia kan Jadi nggak terlihat. KET itu sering kali pada saat kita lihat ininya kosong kan dia nggak ada di dalam. Terus dia keluhannya sama, bleeding, terus perutnya nyeri nggak jelas gitu. Tapi ostiumnya tuh ketutup. Nah makanya kalau menemukan kasus seperti itu di poli, biasanya dokternya pasti akan kita kontrol lagi seminggu ya bu gitu. Kenapa seminggu? Kalau memang dia
komplit, maka setelah seminggu itu Bersih ya. benar-benar sudah berkurang volume darahnya, nyerinya juga sudah menghilang, ya pokoknya udah rilis, sudah selesai masalah si abortusnya. Tapi kalau dalam seminggu itu justru dia mengeluh nyeri perutnya makin hebat, flek-fleknya makin banyak. Nah misalnya pada saat kita USG tadi nih, pada saat yang pertama KE-nya belum kelihatan nih, karena jaringannya masih kecil, jadi belum pecah lah gampangnya, di salurannya belum kelihatan. Nah pada saat seminggu lagi dicek, udah kelihatan tuh, biasanya ada bulging, ada darah di saluran tubanya, kelihatan dari USG. Jadi itu yang mesti kita jangan lupa gitu, seminggu lagi diperiksa. Contohnya KE. Soalnya gue pernah dapat kasus Dr. Robin, teman gue di Zahira gitu ya, abortus komplit, menurut dia komplit gitu ya, terus datang ke gue KE ya, atau bahkan pernah udah abortus gitu ya, dia diagnosisnya abortus, tapi gue lupa dia diagnosisnya abortus apa di kuret, pas kontrol KE. Nyari. Jadi di kuret nggak dapat apa-apa, ya nggak? udah kulit ya. Nah itulah pentingnya PA. Jadi kan kalau misalnya pada saat KET itu dinding rahimnya juga menebal, karena dia kan rahimnya kan tubuhnya taunya bahwa lagi hamil, dindingnya mulai menebal juga, makanya suka ada bleeding gitu. Nah dikuret dapat jaringan dinding rahimnya, tapi pada saat kita periksakan ke PA itu akan kelihatan. Jawabannya dari dokter PA adalah penebalan dinding rahim gini nih tanpa jaringan Villi chorioalis. Itu berarti tidak ada jaringan kehamilan. Jadi kalau kita dapat hasil PA seperti itu, kita langsung mikir jangan-jangan KE yang kemarin gue kuret gitu. Nah waktu itu gue ingat banget pasien yang KET itu akhirnya, ibu kemarin dikuret, iya, diperiksain PA-nya enggak, dia bilang gue nggak bisa apa-apa, gue nggak bisa tahu gitu kan. Dan ya gue juga nggak bisa ngomong ke pasiennya ini ibu harusnya gitu ya. Nah itu kan salah, nanti dia nyalahin dokter sebelumnya, ya itu kesalahannya. Jadi nggak kelihatan bahwa ternyata dia saat itu mengkuret dinding rahimnya saja, jaringannya di mana gitu. Nah kadang kalau kita kuret suka pernah lihat nggak jaringan yang tadi gue bilang yang kelihatan bulat gitu ya, kayak kantong, bisa diambil pakai abortus tang, cepluk. Nah itulah yang mengandung Villi chorioalis, yang ada jaringan-jaringan calon janin dan plasenta gitu. Nah itu yang mengandung itunya. Nah, kadang-kadang gue kalau gue yakin betul gue ngeliat jaringannya, oh ini kelihatan nih bulat nih, yang ada janinnya ini nih. Kadang-kadang gue periksain itu PA yang itu, gue justru periksanya yang sisa-sisanya doang kadang-kadang. Tapi kalau itu udah yakin banget. Tapi kalau misalnya bentuknya udah hancur-hancuran, ya baiknya sih diperiksa semuanya untuk dilihat jaringan. Kemarin pasien dokter Udah keluar. ada Villi chorioalis. Ibu Rina ya Bu. Dipraktekin. Ibu Rina ya Bu. Abortus. Nurina ya. Dokter Stella yang ini. Cepet banget ya. Belum ada Dia sendiri yang ngambil Bu. 3 hari dok. cepet ya. Ini udah aku print di bawah. Dokter Stellanya sendiri yang ngambil jaringan, datang ke Nggak, klinik. dia pas lewat. Pas Jadi, lewat ya, kebetulan. aku sih nggak nanya rumahnya. Pas aku lagi di luar dia telepon. Masuk, Bu, kulitnya lagi muter nih. Nah saya kebetulan nih di Jagakarsa, saya ambil aja ya. Oh. Ya udah. Hasilnya Mungkin dia ada. sekalian ngeliat kali. Iya, hasilnya Bener ada nggak nih, ini. jangan klinik abortus. Esek-esek. Ada yang salah ya. Gue kemarin liat bikin PowerPoint ini ya, nyari gambar-gambar jari tindakan suction gitu ya. Wah gila ya, di luar negeri tuh yang bentuknya masih udah janin jelas aja ditarik gitu ya. Aduh, ngeri banget emang, horor. Oke, udah tahu jadi ini intinya ya perbedaannya ya. Jangan lupakan tentang KE itu seperti itu. Ini kemarin gue minta, jadi ada di salah satu poin yang minta si Al waktu itu bikin adalah tindi fundus uteri. Kenapa yo? Kalau ini dalam hubungan kalian sebagai asisten, Itu naruh ituan USG jelinya. Biar ngasih jadinya. Ngasih jelinya. Masih usia kecil di puser. Oke. Begitu. Itu juga.
iya. Hamilnya baru 9 minggu. Siapa? Itu juga kejadian. Nih. Oh, bukan. Kepo. Termasuk adalah pada saat kalian asisten kuret. Magang. Apa yo? Megang ini, Megang disuruh ya. asisten. Ya. Jadi di mana megangnya? Atas CPC. Nah, jadi kalau misalnya gue bilang asisten nih, yang apa? Biasanya kan kalian pegang fundus ya kan? Supaya terusnya tuh nggak jalan-jalan kan? Nah, kalau misalnya pegang fundus, pegangnya di atas simpesis. Karena nih kalau kita lihat 12 minggu itu dia benar-benar baru banget keluar dari simpesis. Nah, kalau abortus kan seringnya yang paling gede paling di sini 12 minggu ya kan. Walaupun 16 minggu biasanya pasti dokternya ngasih miso dulu supaya dia keluar dulu terus dibentuk babynya, baru sisanya dikuret. Lalu gitu. Nah, itu udah mengecil jadinya. Kalau misalnya udah masih 16 minggu langsung dikuret, itu tuh tulang-tulangnya biasanya jadi bayinya jadi kecabik-cabik. Terus si tulangnya itu suka misalnya nih patahan tulang pahanya itu nyangkut di kafum uterinya, terus malah melukain Dinding nggak utuh. Makanya kita upayakan si janinnya lahir utuh dulu baru sisanya dikuret. Ya jadi pegangnya di atas simpisis ya. Jangan ayo pegang fundus. Pegang. Iya, gua bilang ayo pegang fundus. Terus ke umbilikus. Pusat. Itu mah fundus saya. Ah, itu betul itu untuk apa? Untuk postpartum baru di situ ya. Jadi jangan salah lagi ya. Kalau lagi kuret asisten pegang fundusnya di mana? Nah sekarang kita masuk ke kuretnya. Oke, jadi ini persiapan ya, mungkin kalian udah tahu semuanya ya. Jadi persiapannya selalu tergantung dokternya juga sih. Ini untuk laboratorium prakuret. Apa aja yang diperiksa kalau di sini? DL, BTCP, BPCP, HBSAG, BTC. Kagak ada GDS ya? GDS ada. GDS sama GDS. Ya, tapi ada dokter yang nggak ngerjain lab? Ngerjain aja sih ya kayaknya. BPCP-nya Oke. Ya, jadi ada pemeriksaan lab prakuretnya itu ya. Ini siapa sebenarnya yang perlu? Sebenarnya dokter anestesi. Anestesi kalau kuret mungkin nggak ngaruh ya. Dia kan cuma ngaruh. Nggak sih, ini berarti dokter objek. Kalau untuk tindakan kayak pembiusan spinal yang lewat punggung gitu, nah itu penting banget tuh kadar trombosit, kadar BTCT. Kenapa? Karena kalau trombositnya rendah, dia suntik spinal di belakang itu resiko perdarahan clotting di pembuluh darah di spinalnya itu, medulla spinalis. Nah itu sangat berisiko. Makanya biasanya pada kasus yang trombositnya sangat rendah, dia nggak akan berani untuk di spinal, biasanya di umum. Yang kita kerjakan biusnya itu yang di bawah tuh umum, tapi jenisnya namanya TIFA. Nanti itu ya. Oke, terus puasa ya, udah tahu ya, puasa biasanya 6 jam lebih kurang. Terus di sini pendamping, jangan lupa ya, ini pendamping. Pendamping buat apa? Buat nemenin pas kuret. Enggak kan? Tapi buat nemenin pas pulang. Karena pasien kuret ini dilakukan sedasi, jangan lupa. Jadi dia tidak boleh misalnya pulang sendiri, naik mobil atau nyetir mobil sendiri, itu tidak boleh. Karena dia terkadang masih ada efek pengaruh dari sedasinya, biusnya. Bisa jadi ditinggal pacarnya pulang sendiri. Kenapa? Jadi nggak boleh sih. Dari tadi ngomongnya klinik Panggil Panggil Makanya Vita. Panggil ya Bu. Sudah nggak boleh ngomong Panggil kali sebenarnya rambutnya keluar Oke, lanjut ya. Nah, itu kemudian untuk membuka serviks ada
stick laminaria ya. Ada yang udah pernah, Dokter ada Mima. yang belum pernah kedapatan melihat pas pemasangan laminaria? Udah Pemasangan laminaria. Udah semua. udah dok. Oke. Yang masa mungkin seringnya dokter. Dokter Mima. Berarti dokter Selalu. Mima masaknya berapa jam dulu kan? Biasanya itu Besoknya. enggak sebelum Pagi. pagi Dua jam. iya kalau kuliahnya pagi malamnya Berapa jam? 2 aja. enggak 3 sampai 3 jam 3 sampai 6 jam kalau 3 sampai 6 jam. Selalu kebuka. Kebuka. Jadi lancar aja dok. lancar aja Soalnya 3 sampai 6 Soalnya jam nggak tahu macet gue dia belum berespon. Misalkan jam 9 Dia ya. datang pagi jam Misalkan jam 9. biasanya. Heeh. Sama Dokter Kartika tuh hari 6 jam kurang lebih segitu malamnya gitu-gitu. iya kadang malam. Kadang jam 7. kalau pagi kuret pagi malam 7. pasangnya gitu Dokter Mima. Jam 2 kuret, Terus jam pasiennya 3. pulang. Enggak di di sini. sini dirawat Dok. Masuk kamar dok kadang. Kalau dokter Mima kalau kuret jadi selalu masuk perawat. Tergantung pasiennya sih dok mau di kamar apa enggak. Tapi Tergantung kebanyakan kalau Kebanyakan masuk kamar ya? Pagi dok, biasanya kan Nginep biasanya. ininya siang tuh apa namanya Kuretnya. kuretnya Kuretnya. siang, pulangnya tetap hari itu. hari yang sama Oh. tergantung jam kuretnya Iya, cuma jadinya dokter Mima datang untuk pasang laminaria. iya 2 kali datang iya begitu 2 kali. Ya memang bisa. Kalau dengan laminaria itu memang chance untuk gagal ngebukanya kecil. Heeh. Cuma tadi memang dia ada jadi ekstra ya. iya Biayanya juga Biaya. Lebihnya Iya, emang membengkak. lebih banyak. Karena ada jasa pasang laminaria. cuman kayak lancar aja gitu Iya, Dok, gampang cepat. gitu Ya. Tapi pernah nggak kejadian laminaria nggak ngebuka? Gua pernah juga. Sudah nggak belum ngebuka pernah sih, di sini ya Tapi dia bukan nggak ngebuka, susah dimasukin. Jadi udah laminaria itu kan ada yang sebenarnya ada S. iya ada S. ukurannya Gitu. Kadang gue kalau untuk pasti ngebuka, gue langsung pasang 2 biji gitu. Satu paling enggak. Oke. banyak Nah, terus ini peralatan sama obat-obatannya ya. Obat-obatan ya termasuk yang untuk pembiusannya sama obat-obatan pasca tindakan. Sama ini alat-alat ya udah pasti alat-alat untuk kuretnya. Oke, ini untuk anestesi. Jadi kalau untuk kuretase biasanya yang sering digunakan adalah TIFA. TIFA itu yang biasa dikerjakan. TIFA itu singkatan dari Total Intravenous Analgesia. Jadi analgesia yang diberikan lewat intravena gitu ya. Ini sebenarnya salah satu bentuk general anestesi, tapi dia tidak dalam. Jadi obat-obat yang dikasih yang dimasukin lewat infusnya itu tidak dalam, tidak sampai membuat dia hilang kesadaran yang berat, yang sampai harus dibantu pakai intubasi. Nama intubasi itu ya intubasi kayak yang buat anak bayi gitu untuk memastikan jalan nafasnya nggak tertutup. Nah ini nggak perlu, makanya paling dokter ini cuma diginiin, dikitin doang. Kadang-kadang dia jadi ngorok.